kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kesempaatan rahmat wa serta hidayahnya, sehingga putusan panjenengan bisa bisa hadir dalam acara ngaji bareng bab tentang kurban. Senantiasa kita dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalian salawat salam, mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan dan junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dokter sekelompok atas sahabat panjenengan, karena bagian ini memang dikhususkan ngaji bab kurban. Karena kurang beberapa hari lagi kita sudah memasuki Idul Adha. Jadi begitu pentingnya bagi kita supaya bisa ngaji bareng, bisa mengumpulkan ilmu, agar semua kegiatan-kegiatan yang kita lakukan memang benar-benar menurut syariat. Jadi harus terlampau atas kabel kajian saja semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar dan moga-moga nanti hari H juga berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Untuk bersingkat waktu, susunan acara yang pertama kita yang pembukaan acara Senua 2 yaitu ngaji bareng, dan acara yang ketiga yakni tanya jawab. Nanti pertanyaan soalnya nanti bisa ditanyakan, dan acara yang terakhir yakni doa. Sebelum acara kita mulai, mari kita berdoa dengan baca surat Al-Fatihah. Ada hadis ini awalnya kuning yakin soalnya Al-Fatihah. Ya kenal tuh, saya ini semua berarti untuk acara selanjutnya kita ngaji bareng dan beliau bersama sadar yang fikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Kepada segenap para kiai, para ustadz, tokoh masyarakat yang kami muliakan, khususnya kepada jajaran takmir Masjid Al-Hikmah, dan juga kepada Rais Surya Nahdlatul Ulama, Ranting Dai Talang, Kiai Kayat, dan juga segenap tamu undangan yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk belajar bersama tentang fikih kurban. Jadi alhamdulillah banyak sekali yang hadir. Ini menunjukkan bahwa panjenengan semuanya punya semangat untuk beribadah, semangat untuk mengikuti syariat Islam, dengan arti ingin menjalankan proses ibadah kurban ini betul-betul dengan ilmu yang disampaikan oleh para ulama. Bukan sekedar menyembelih, bukan sekedar mengelola, ya, namun betul-betul sesuai dengan arahan-arahan para ulama. Jadi hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, yang perlu kita pahami awal di dalam ibadah kurban itu adalah bahwa ini betul-betul ibadah. Kurban itu berarti rasa tunduk kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tunduk terhadap ajarannya. Ini yang harus dijadikan titik awal di dalam hati kita. Jadi dengan adanya kurban berarti jenengan
menunjukkan kepatuhan pada Allah. Ini. Sehingga kalau sudah nilai ibadah ini kita cantumkan, maka yang akan hadir dalam diri kita ketika kita melaksanakannya, pahala yang kita dapat. Nah, termasuk panitia kurban. Jadi panitia kurban ini adalah orang-orang yang punya keinginan untuk membantu orang-orang yang ingin melaksanakan ibadah kurban. Sehingga panitia kurban ini menurut saya orang-orang pilihan yang sudah ditentukan oleh Allah punya niatan baik untuk membantu. Ini yang harus ditancapkan dalam hati. Jadi semua yang hadir di sini yang nanti termasuk dalam kepanitiaan ataupun membantu proses itu, berarti niatan yang dicantumkan di dalam hati panjenengan semuanya adalah saya ingin membantu proses ibadah kurban. Saya ingin berperan di dalam syariat Allah. Ini yang harus dicantumkan dalam hati. Oleh karena itu, kata para ulama, panitia kurban ataupun orang-orang yang bantu, itu jangan sampai terbersit di hatinya punya niatan untuk mencari upah. Itu tidak boleh. Ini yang harus ditancapkan dalam hati. Tidak boleh dalam kerjanya, semisal siapa ketua panitianya, saya harus mendapatkan bagian yang terbanyak karena saya jadi ketua panitia. Ini tidak boleh. Jadi memang betul-betul tujuan awal adalah membantu proses ibadah. Jadi ini yang harus ditancapkan dalam hati. Sampai zaman Rasulullah SAW, ketika ada penyembelihan sapi, itu pun akhirnya kata Rasulullah, ini nanti upahnya kalau mau diopahi, jangan diambilkan dari kurban. Tapi harus ada orang yang siap sedekah kalau memang harus diopahi. Jadi tidak boleh kurban itu kemudian dijadikan upah untuk siapapun. Ini maksud saya apa? Supaya kita berjalan sesuai dengan prosedur awal bahwa kurban adalah ibadah. Sehingga panitia kurban adalah orang yang membantu ibadah. Targetnya apa? Pahala di sisi Allah. Ini. Mbok nowo nun sewu sing gak kuat nyembelih kurban tapi bantu proses kurban yo oleh ganjarane podo dengan Gusti Allah ya ganjaran kurban. Ini yang harus ditancapkan dalam hati. Sehingga ngaji di sini niatannya adalah bagaimana kita mengetahui tata cara ibadah kurban. Supaya kita semuanya apa yang kita lakukan kerja, misal mulai pagi, mulai nyembelih, atau mulai malam bahkan penerimaannya, sampai pembagiannya. Capek-capek itu betul-betul ada nilai ketakwaan di sisi Allah. Dan kalau umpamanya hanya diberi daging semisal, kerja mulai itu diberi daging hanya 5 kilo, itu tidak tanding dengan pahala di sisi Allah. Nah, ini yang harus kita ucapkan dalam hati. Bahwa kita semuanya niat awal adalah ibadah. Sehingga seandainya panitia mendapatkan daging kurban, mendapatkan bagian apalah namanya diberi, jangan dianggap itu sebagai upah. Yaitu pemberian haknya jenengan sebagai orang Islam yang mendapatkan kurban. Jangan sampai ada aku kerja wasel oleh sak mini. Bukan. Jadi anggapan itu adalah ya haknya jenengan semisal sebagai fakir miskin atau sebagai orang yang memang diberi daging kurban. Ini semangat yang harus ditancapkan di dalam hati selaku jadi panitia. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini saya punya sedikit tulisan tentang masalah kurban, khususnya untuk panitia. Bisa dibagi Pak Anam.
Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini saya beri judul maklumat panitia kurban. Dengan arti pengetahuan-pengetahuan yang harus diketahui oleh panitia kurban khususnya. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, di dalam menjalankan ibadah, sebenarnya dalam terlangsung nggak sini sakit barengan gitu. Jadi di dalam menjalankan ibadah sebenarnya adalah sebelum beribadah itu dijalankan, kita harus tahu ilmunya. Ini yang harus ditancapkan dalam hati. Seperti misal kita mau sholat, harus ngerti tata cara sholat. Kita mau nikah, harus ngerti tata cara nikah. Ini harus diketahui. Nah, kita melaksanakan kurban atau jadi panitia kurban juga otomatis sebenarnya harus mengetahui itu. Sehingga maksud saya gini, kadang-kadang kita semua ini menjalankan dulu baru cari ilmunya. Kadang-kadang gitu. Sehingga kadang-kadang ketika itu sudah dijalankan sampai kadang-kadang bertahun-tahun dengan menjalankannya ya wis kira-kira. Nah, kira-kira koyo ngene iki. Kemudian ternyata setelah ada ilmunya kok tidak cocok dengan yang dijalankan. Ini kadang-kadang orang itu wah sing salah peraturan nih. Kadang-kadang sampai orang bilang gini, oh iku kok keras-keras temen pendapatnya. Padahal bukan keras. Tapi sebenarnya yang awalnya kita menjalankan tidak ada pengetahuannya, kemudian tahu pengetahuan tidak sama, mau merubah kebiasaan sulit. Kadang-kadang kemudian pengetahuan itu dianggap keras. Padahal mboten. Makanya monggo pengetahuan ini kita pahami bersama-sama dengan keikhlasan dan ingin belajar menjadi lebih baik ke depannya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, panitia kurban adalah orang yang mendapatkan amanah untuk melaksanakan ibadah kurban dengan benar. Ini. Jadi panitia kurban itu orang yang dititipi kurban untuk menjalankan penyembelihan dan membagikan daging dengan benar. Menyembelih dengan benar dan membagikannya dengan cara yang benar. Ini. Jadi panitia itu ya harus siap. Oleh karena itu, mereka wajib mengerti aturan ibadah kurban dengan benar. Jika tidak, maka ibadahnya rawan tidak sah dan berdampak wajib bertanggung jawab atas kesembronoannya. Jadi kalau misal korban wajib yang harus diberikan kepada semua fakir miskin. Karena kita tidak tahu ilmunya, akhirnya kita tidak memilah mana korban wajib, korban sunnah. Kemudian korban wajib kan juga diberi pada orang kaya. Wah ini tidak boleh. Kalau korban yang wajib, misal dinadari, misal saya ingin korban kambing, saya nazar, ya, kalau saya sembuh, saya akan berkorban kambing ini demi Allah, misal. Maka korban saya ini korban wajib berarti. Nah ini panitia, ini harus nanti semua dagingnya dan bagian dari kambing yang saya sebutkan tadi, ini harus dikasihkan fakir miskin. Tidak boleh dikasihkan orang kaya. Jadi inilah pentingnya kita punya ilmu sehingga cara membagikannya pun ada arahannya. Tidak boleh ini kemudian dibagikan kepada orang yang sudah misal ekonominya mapan sekali lah. Misal rumahnya bagus, mobilnya banyak, misal ladangnya banyak.
Itu tidak boleh dikasih daging yang wajib ini. Oh terus gimana? Tidak boleh nerima daging kurban? Carikan kurban yang sunnah. Yang tidak ada nadarnya. Kasih. Nah inilah panitia kurban. Harus betul-betul punya aturan di dalam membagikan daging kurban. Kemudian yang kedua, panitia kurban wajib bisa memilah antara kurban sunnah, ya, kurban wajib. Satu kurban sunnah, dua kurban wajib. Kurban itu hukum asalnya memang sunnah. Menurut mazhab Syafi'i, kurban itu adalah sunnah. Bila dilaksanakan, pahalanya besar. Bila tidak dilaksanakan, ya tidak berdosa. Itu hukum asal kurban. Dan kurban ini disunahkan tiap tahun. Jadi semisal Pak Anang, orang kaya semisal. Tahun ini kurban, kambing sudah. Tahun depan Pak Anang juga mampu untuk beli kambing. Apakah Pak Anang tidak sunnah? Sunnah. Sunnah lagi untuk kurban. Tahun depannya lagi kok mampu lagi pingin kurban aja. Sunnah. Jadi bukan karena gini kadang-kadang orang tanya, Pak, mboten kurban. Mantun Gus, tahun ini Gus. Lo kan jenengan mampu. Lo pun gak ada kendaraan loh Gus. Terus sinten sing numpaki malih lek kula mboten kurban. Lek kula kurban malih sinten sing numpaki Gus. Harap nganggur. Jadi kurban itu bukan masalah numpak-numpakan. Jadi masalah kesunahan untuk mencari pahala ini. Enggak. Jadi tahun sekarang kurban, tahun depan kurban, sehingga kalau kesadaran seperti ini muncul, insya Allah tidak akan pernah sepi kurban ini. Monggo jenengan yang pernah kurban, tidak apa-apa. Tingkatkan lagi kurbannya. Pahala di sisi Allah. Itu hukum asal kurban sunnah. Kemudian kurban wajib apa? Karena nadar. Dengan segot nadar, saya nadar. Misal, jadi misal saya kalau berhasil menikah sebelum Idul Adha, saya akan beleh kambing, tak korbankan. Ada enggak mantan baru sebelum Adira? Waduh, itu harus nadar. Umpamanya nadar gitu, ya harus nyembelih. Maka korbannya ini nanti wajib dikasihkan fakir miskin, termasuk orang yang berkorban, misal pengantin anyar tadi, misal sudah nadar, itu tidak boleh makan itu. Kalau sudah korban wajib, terus kena kabeh. Wah, Gus, manten anyar butuh tenaga, Gus. Iwak kambing kan tenaga nih. Ya golek daging liya mau nggih. Ojo sampai sing nadar, enggak boleh. Itu korban. Atau ditentukan sendiri sebagai korban wajib walaupun tidak menggunakan senggot nadar. Semisal gitu. Sampeyan enggak ada wedhus. Sampeyan ngomong ngeten semisal. Iki tak dadekno kurbanku. Sampeyan menentukan ini jadi kurbanku. Berarti kambing ini tidak dijadikan yang lain kalau sudah dijadikan kurban. Kalau tidak dijadikan yang lain berarti harus jadi kurban. Kalau harus jadi kurban berarti kurban wajib. Ini diantara sesuatu yang bisa dihukumi wajib. Ngoten. Terus pripun Pak lek carane supados mboten dadi wajib? Mawane, aku pingin kurban rencananya ngangge wedhus iku. Rencana. Ngoten. Ini kurban jenang. Saya biasa wong awam niku tapi lek tiyang masyarakat ini kadang-kadang walaupun ngomong ngoten nggih sing dimaksud mengkabarkan, bukan memberikan pernyataan. Lek memberikan pernyataan jenengan kambing ini saya jadikan kurban saya. Pernyataan, mboten mengabarkan, pernyataan. Maka ini harus dijadikan kurban. Ini termasuk kurban wajib. Lah, panitia niku ketika mendapat pasrah, misal ketua panitia Palasmono umpamanya dapat pasrah,
Ini tanyakan. Dan saya niki korban wajib nopo korban sunnah. Misal. Oh niku nazar kula Ustaz. Berarti ya korban wajib. Kayak kandang dhewe. Ngoten. Lewane niki korban wajib apa sunnah? Nggih pokoke kula pengin korban. Berarti korban sunnah. Pokoknya kula pengin korban mulai winginane kula pengin korban. Nggih berarti korban sunnah. Ada. Jadi harus ditanyain. Khawatirnya nih wow, kalau campur wajib dan sunnah, akhirnya cara membaginya bingung. Karena memang beda aturan. Jadi panitianya harus menjelaskan. Ketiga, panitia kurban wajib melaksanakan 2 macam tindakan. 1, menyembelih hewan kurban. 2, mengelola hasil kurban. Jadi ngeten, panitia kurban itu statusnya sebagai wakil. Mati. Oke. Betul. No? Kosong. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Panitia kurban itu statusnya adalah sebagai wakil dari orang yang berkorban. Jadi orang yang dipasrai. Nah, ketika pasrah, apa yang dipasrahkan? Yang dipasrahkan dalam urusan kurban yaitu 2 itu. 1, menyembelih. 2, membagikan daging kurban. Ini pasrahnya. Ya. Jadi perlu dipahami lagi, panitia kurban statusnya adalah sebagai wakil atau orang yang dipasrai. Pasrahnya itu ada 2 tadi. Menyembelih dan membagikan. Sehingga menyembelihnya harus benar. Membagikannya juga harus benar. Karena jenengan sudah dipasrai untuk membantu proses ibadah ini. Dan non sewu, dari istilah ini, dari istilah pasrah, ini bukan berarti kita itu kemudian non sewu, langsung berhak memiliki daging kurban itu. Tidak. Contohnya tadi, kalau napa niku pasrah teng jenengan tukokno semisal nggih. Kula panang, kula nitip tumbasno terang bulan teng Senduro niki duwike 100.000. Gimana ini? Maka Pak Anang ini ya, kalau Pak Anang nggih pun Gus, purun. Berarti Pak Anang adalah orang yang saya pasrai atau yang saya wakili untuk membeli terang bulan. Pak Anang ini gimana tugasnya? Ya membelikan. Bukan kemudian setelah dibeli Pak Anang memotong terang bulannya dimakan sendiri. Tidak, dia hanya berhak untuk membelikan. Nggih kan? Kalau pamane pasrah jenengan pasrah teng Pak Anang tuku terang bulan. Mari ngono oleh dikekno separo pamane. Loh, endi separone Pak Anang? Yo kan kayak opaku. Nesu boten jenengan. Nesu. Karena
apa yang dipasrahkan hanya membeli. Perkara opah nanti harus ada akad sendiri. Kalau opah harus ada akad sendiri. Semisal mana, aku purun diopai, bisa. Utawa sedang wis mari tumbas, mana ngomong, aku diopai trambulannya kok orek setugel. Nah, itu boleh. Jadi selama masih belum dapat trambulannya, panang ini tidak boleh nyuwil ini tanpa seizin dari orang yang pasrah tadi. Sama dengan masalah kurban ini. Panitia kurban pada dasarnya tidak boleh untuk langsung memiliki daging kurban itu. Karena dia hanya mendapatkan tugas untuk menyembelih dan membagikan. Nah, ini pasrahnya. Terus gimana panitia kurban itu? Kan tidak oleh bagian ya seakan pisan. Caranya ada dua cara. Satu ya panitianya tadi njaluk nang sing kurban. Setelah wis dibeleh kabeh, diomongi niku orang yang berkorban. Semisal sing korban Pak Kayat, semisal Panang, siapa saya Pak Kayat. Anu nggih nun sewu niki sing sepamane sapi. Sing 10 kilo anu nggih diparingaken panitia semisal. Oh nggih pun. Nah, ini boleh. Nggih. Dimasak panitia. Pak Kayat ngomong, nggih pun. Nih, boleh. Asalkan tanda kutip korban sunnah. Nggih, asalkan tanda kutip korban sunnah. Ngoten. Lek korban wajib syaratnya panitia sing njaluk kudu miskin. Lek betul miskin betul gini. Jadi boleh untuk gitu panitianya. Pak Kayat itu. Aku banyak ya dimintai semuanya. Ini pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua adalah panitia ini memberikan kepada fakir miskin. Semisal napa niku jenenge kekno Pak Hendri semisal. Pak Hendri termasuk fakir miskin semisal. Jadi Pak Hendri diambilkan dari daging itu dikasih 10 kilo semisal. Kasih 10 kilo. Dikasih diomongi Pak Hendri. Pak Hendri mbok yo kekno panitia kok 5 kilo gawe masake panitia. Umpama digending nggih. Dirembuk nggih. Oh. Sampai tidak gelem tidak tak kei ya. Umpama. Yes, digending bagus. Ada dua cara untuk memiliki itu. Diminta langsung kepada orangnya yang berkorban atau tadi itu diproses pada mungkin ada orang yang fakir miskin siapa itu nanti diminta lagi. Gitu dalam? Yang wajib kepada fakir miskin betul. Kalau yang wajib kan harus dikasihkan kepada yang miskin dan karena panitia itu tidak ada bisa. Kalau yang umpamanya yang sunnah ya dikasihkan yang kaya pun diminta. Yang pasti kita panitia itu tidak boleh langsung mengambil tanpa izin satu dari orang korban, dua atau tidak meminta pada bagiannya orang yang sudah dikasih. Ngoten. Jadi gitu ada dua cara. Ngoten. Karena apa? Status panitia korban hanyalah sebagai wakil. Gambarannya seperti tadi. Jenengan tak kongkon tumbas trambulan teng pasar Senduro, apa boleh jenengan langsung moro-moro trambulane oleh dicuwil? Mboten asal jelas nesu wonge. Nggih. Lek umpamane jenengan kate njaluk opah sing laine, atau lek kate njaluk trambulane, yo lek wis trambulane oleh matur, aku njaluk trambulane. Aden. Oh iya, oleh. Sama dengan kain kurban, betul. Pun. Kemudian yang keempat, panitia kurban wajib menentukan penyembelih kurban dengan kriteria satu beragama Islam atau orang non Muslim asli atau murtad tidak sah sembelihannya. Jadi yang penting Islam. Pokoknya Islam niku sah. Walaupun pamannya tidak baca basmalah. Karena menurut madzhab kita membaca basmalah itu hukumnya sunnah. Apike yo maca bismillah. Apike maca bismillah. Ngoten. Nah, lek mboten ngoten, nggih. Lek mboten maca bismillah, sing penting sing nyembelih Islam nggih pun. Pokoke dhek Islam dan tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang
menyebabkan dia keluar dari Islam. Napa singgarai apa murtad? Singgarai murtad niku napa? Semisal umpama nggih naudzubillah min dzalik. Ngidek Quran, misal wong lek tau ngeten iki ndak tobat, tidak mulai nyembelih kurban. Utawa napa? Pernah utawa nganggep salat 5 waktu niku mboten wajib. Pamane, menganggap salat 5 waktu mboten wajib. Niki beda. Ngeten, kalau menganggap sholat 5 waktu, wong gak sholat tidak dosa semisal. Nah niki bisa murtad. Tapi kalau wong gak sholat semisal, gak sholat tapi tetap menganggap sholat itu wajib. Apa gak sholat? Mbuh durung oleh hidayah sih an. Nggih, umpama apa gak sholat semisal umpamane kula sik males. Tapi ngerti lah sholat wajib. Nggih, oh iki tetap Islam. Tiyang sing ngene iki tetap Islam, walaupun dosa, nggih. Dan sembelihannya yang seperti ini sah. Boleh. Mboten napa-napa, nggih. Oh, nggih umpamane mboten napa-napa yang demikian ini. Yang penting Islam. Lek Hindu mboten bareng pun jelas. Nggih, utawa selain agama Islam mboten bareng. Makanya lek wonten pertanyaan, Gus lek wonten tiyang Islam diparingi daging utawa masakan saking tiyang Hindu niku dimakan apa mboten Gus? Semisal jawabane kalau jenengan tidak tahu asalnya daging itu dari orang Islam, maka lebih baik jangan dimakan. Karena mungkin sembelihannya mereka dan itu tidak sah. Tidak sah. Dengan arti apa? Berarti mboten asal dimakan kudu dibuak, Gus. Gini harus dibuak bisa. Pakana kucing ya ansar. Jenengan sedekah nang kucing. Sedekah teng napa teng pitik ta mamane doyan daging utawa napa. Ngoten. Iki boleh. Nah, jadi saya tegaskan yang terpenting adalah Islam tidak pernah melakukan hal-hal yang membuat orang itu kafir. 2, mampu melakukan penyembelihan dengan memutus semua bagian saluran pernapasan atau saluran makanan. Jadi ini paling penting. Jadi saluran pernapasan di sini ada 2, ada saluran pernapasan, kemudian saluran pencernaan, kerongkongan dan tenggorokan. Ini harus putus. 2 ini harus putus-putus. Tidak boleh ada sedikit pun yang masih tidak putus. Harus putus. Adapun urat yang ada di kanan kiri sini, yang ada di kanan kiri biasanya, itu sunnah. Tapi bagusnya juga dipotong. Makanya kalau motong hewan, itu gini, kemudian diputus. Kalau ingin sunnahnya juga diginikan. Yang paling penting 2 jalur itu, jaluran makanan dan saluran pernapasan itu harus putus. Ini paling penting. Makanya nyembelih itu tidak usah terburu. Kadang-kadang kalau ningali teng YouTube, teng YouTube wong kadang keburu, kok dibacok tok. Jret. Itu kalau putus langsung nggih sah. Kuatire ada sisa yang tidak terputus. Mana terus kula mboten usah keburu. Laksanakan mawon, diengek-engek mawon. Nggih, ngoten. Kalau ningali teng YouTube kadang-kadang bacok. Cret. Kuatir saya itu ada yang tidak terputus. Ngoten. Kalau tidak terputus dibiarkan. Nah ini jadi bangkai. Tidak boleh dimakan. Dan tanggung jawab panitia yang demikian ini. Coro kasarane nempui. Lek sampai sembrono. Makanya sabar mawon lek nyembelih niku alon. Jadi diengek-engek niku won. Sabar. Mulai sampai tugel kok karuan tugel. Tapi makruh lek tugel ini. Tapi daripada mau ragu nggih. Tapi lek belunge sapi nggih ndak kena tugel. Kecuali wandep nemen. Niku pokoknya sing sabar mawon. Kalau lek ningali teng YouTube niku megilan kadang-kadang. Lek putus kabeh nggih mboten napa-napa, tapi kuwatir ndak putus. Ngoten, sabar mawon. Niku. Dan saluran makanan niku, jika ada bagian dari keduanya tidak terputus walaupun sedikit, maka hukumnya tidak sah. Ngoten. Lek disembelih saking anu Gus, punuke Gus. Kula semerep teng YouTube pisan teng Afrika. Jadi lek nyembelih kambing niku mboten digeblakno. Kari ngadeg kempit marang ngono cekel dah sih. Pentung tuh. Jane sementung kari lading. Pas tugel del.
Itu geldel langsung. Niki piye? Diterangkan tentang beberapa kitab, ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan itu hukumnya haram, mboten ansal. Kenapa? Karena dimungkinkan kematiannya bukan karena putusnya saluran tenggorokan dan pernapasan, tapi karena putusnya tulang. Mungkin. Itu kata sebagian ulama. Tapi kata sebagian ulama, ya enggak halal yang iku langsung, berarti ya dihukumi sak tebasan. Ngoten cara sebagian ulama. Jadi terjadi perbedaan pendapat. Nggih sebenarnya nggih teng Indonesia niki cara kula carane digeblakno dhisik. Ngoten di ngek-ngek niku pun, di ngek-ngek ngoten. Alon-alon pun, sampai yakin putus baru lepas. Ngoten. Lek dereng yakin putus jangan dilepas. Lek dilepas sedilo dibalik maling mboten menapa, tapi lek suwi dinteni, wah niki bahaya. Nggih, jadi ngek-ngek ngoten. Pun. Ngoten. yang diberikan kebahagiaan atau mungkin atau tidak saya ini tidak bisa atau untuk korbannya untuk korban atau gimana? Nggih, kalau penyembeliannya sudah tidak sah berarti kan dianggap bangkai. Ya. Kalau sudah dianggap bangkai berarti tidak sah jadi kurban. Jadi dia tidak Tidak boleh dimakan. Tidak boleh dimakan. Bukan hanya masalah kurban ini. Jadi masalah penyembelihan secara umum pun, penyembelihan apapun, kurban, tidak kurban, itu kalau tidak ada yang tidak terputus. Tapi ini pernah kalau jadian piyambak, saya itu. Saya pernah ceritakan ke beberapa majelis. Kalau awal-awal meriki, tumbas pitik. Tumbas pitik. Tengajeng niku teng Mbahno, Pak pitik. Mantun ngoten. Napa niku jenenge? Nyengkeng Kang Haji. Kang Haji niku, Kang Haji Kang sembelihno Kang, saged. Boten saged ajari. Wis pokok iki diputus Kang ini. Nggih. Dalu. Nah. Akhirnya disembelih. Mantun paringno kula. Terus mati kali kula. Wis dibedeti napa? Diguwaki wulune, tak delok gulune, ada yang ndak putus. Waduh. Nggih. Terus pripun? Nggih harus rela. Pun pakan kucing, gua kan kula. Ngoten. Karena tidak boleh dimakan, karena bangkai ini statusnya. Ngoten. Jadi akhirnya nggih pun kula harus rela. Nggih kula ngomong teng Mbah waktu niku kali Mbah kula Mbah Ning niku. Mbah niki mboten dipangan Mbah, niki bape bangkai karena ini ada yang tidak terputus salurannya. Kan terus ketik jane. Ngoten. Akhirnya nggih kula pangono kucing pun nggih. Ah ngoten. Jadi makanya harus hati-hati. Nyembelah itu harus pun gampang tiru sing koyo YouTube langsung dibacok cret. Kuatire wonten sing mboten putus. Nggih sing santai mawon. Nggih bener koyo ning Indonesia niki pun. Digeblakno terus di ngek-ngek niku pun. Nggih. Bener sabar nah. Ngoten. Pripun? Nggih. Bila korban ini, kadang-kadang ada itu Oh nggih. Itu sudah saya jelaskan berulang-ulang nggih, ngeten. Kalau dalam mazhab Syafi'i, intine niki mungkin wonten aja nih, nggih. Pun intine nyembelih itu harus dengan sesuatu yang tajam. Sesuatu yang tajam. Tajam niku kirane dalan kulit niku melukai ngoten. Ngoten. Lek umpamane bajing niku halal. Bajing niku halal. Jenengan pingin nganu bajing, pripun? Lek umpamane kan dicekel kan sulit. Ini boleh kalau hewan-hewan yang sulit untuk dipegang, boleh untuk disembelih bagian manapun. Ngoten. Nah, tapi syaratnya itu harus tajam. Pelurunya harus tajam. Jadi ya pakai napa? Panah, semisal sing wesine landep koyo lading, semisal. Atau pakai nopo tombak sing landep seperti ya pisau, atau pakai pisau sendiri dilempar misal, niki halal. Tapi kalau pakai tepil, pelurune watu misal, awas, yo mati, podo mati ini jane. Tapi ini cara syariat, ini mati bukan karena sesuatu yang tajam, tapi matinya karena tekanan sesuatu. Nah niki podo karo dipentung karo alu, ngoten. Mboten gini. Ngoten.
Atau pakai napa istilah? Gotri yang tidak tajam. Nah, ini cara madzhab Syafi'i nggih mboten pareng. Makanya kita perlu ngati-ngati. Sing eco pripun solusine? Ditembak aja sampai mati. Kena no sikile ceblok misalnya nggih. Ceblok, cekel lek sedurung mati blek. Nah, carane. Jadi carane ngoten. Jadi lek penembak jitu kan sakit kan sniper. Kena no sikile ceblok. Nggih, pokoke durung mati lho nggih. Lek ceblok nang lemah mati krone ceblok ya nggih. Dadi momone ceblok dereng pecah, sik urip cekel blek. Ngoten sing sae. Utawa golekno peluru sing landhep. Sing lincip sing landhep. Nah, niku mboten napa-napa. Ngoten. Pun. Oh, terus wonten pertanyaan ngeten, Gus. Teng YouTube niku wonten nyembelih sapi teng daerah India. Disembelih wis putus, tapi urip mlaku niku. Mlaku wong-wong sing ana pinggir seruduki niku. Iki piye gitu iki? Mboten napa-napa. Nggih, dalam arti ya dinteni matine ae, nggih. Dinteni matine. Nggih, makan wis putus, mboten napa-napa. Cara dibeleh maneh, Gus. Sampai tugel misal. Sampai tugel mboten napa-napa. Cara pamenan Gus, disembelih, nggih. Durung putus mlayu. Sik wonten tapi sik kuat. Piye ngeten iki? Jenengan cekel beleh malih, putus no. Pokok ngeten, lek durung putus nggih. Makane nyembelih dereng putus. Ladine wis diangkat, wis suwi misal. Tapi hewannya kok sik sehat. Sik dalam arti masih ada gerak yang menunjukkan kehidupannya awal. Niki mboten napa-napa ndang dibalekno, ndang digorok maneh. Tapi lek wis digorok nggih, digorok ngek-ngek wonten sing mboten putus, terus diangkat nggih. Terus hewane wis klepek-klepek. Niki dibalekno pun percuma. Hewan wis klepek-klepek kate mati. Nggih sik gerak tapi gerak-gerak mati, gerak sekarat. Niki dibalekno pun percuma. Haram. Ngoten. Jadi ngoten aturan menyembelih. Ane kita harus betul-betul berhati-hati dan nanti monggo dipertanyakan kalau ada pertanyaan lagi. Pun. Cara mengelola hasil kurban sunnah. Nah niki. Kalau kurbannya kurban sunnah, jadi wedhus sing sunnah dipilah pun. Mari dibelah piye? Panitia bagini. Panitia kurban wajib membagikan sebagian daging kurban dalam keadaan mentah pada fakir miskin. Harus ada dari bagiannya yang sunnah itu diambil semisal 5 kilo atau semisal kambing, semisal kambing itu hasil pinten kilo kira-kira. Kambing. Satu kambing berapa kilo? 10 kilo? Lebih. Ya, semisal 50 kilo semisal pun. 50 kilo satu kambing. Maka diambilkan 10 kilo harus berupa daging. 10 kilo daging, semisal atau 5 kilo daging berupa mentah yang dikasihkan fakir miskin. Harus ada. Selebihnya itu, nah ini yang kedua, boleh panitia korban memberikan korban pada orang kaya untuk dikonsumsi. Maksudnya ngeten. Lek jenengan selaku orang kaya, misal nggih, selaku orang kaya, kok nerima daging kurban? Gitu kayak kare panitia misal. Maka lek jenengan merasa kaya, daging kurban ini bolehnya jenengan konsumsi tok. Mboten asal dijual. Misal jenengan ansal semisal 10 kilo. Bagi 10 kilo. Kan tidak mungkin 10 kilo dipangan dewi. Misal nggih. Mungkin dipangan dewi 2 kilo. Sing 8 kilo piye? Jenengan dol semisal. Lah, jenengan lek kaya raya mboten asal ngedol. Lek merasa jenengan kaya, menerima daging kurban, maka tidak boleh menjual. Oleh piye? Dikonsumsi. Lain dari konsumsi, paring no wong liya. Utawa dimasak suguhno wong liya, ansal. Pokoknya mboten asal ngedol. Tapi lek fakir miskin, jenengan kok menerima daging kurban 50 kilo. Jenengan merasa fakir. Nggih, betul-betul kebutuhan hidupnya ndak tercukupi lah kali penghasilan jenengan. Maka boleh ini dijual, lek jenengan merasa fakir. Jadi mungkin dimasak 2 kilo, sing lainnya didol misal, ansal. Tapi lek kaya mboten kingi, ngoten.
Terus panitia kurban boleh memberikan sebagian kurban kepada orang yang berkurban, nah, dan keluarganya. Jadi orang yang berkurban dikasih betul apa-apa. Misal dari kambing dikasih 5 kilo tak, tapi ini kurban sunnah. Makanya ini sekai judul cara mengelola hasil kurban sunnah. Nah, sing wajib pripun? Nah niki. Cara mengelola hasil kurban wajib adalah 1. Panitia kurban wajib mensodakokan semua bagian dari hasil kurban wajib dalam keadaan mentah kepada fakir miskin. Jadi kurban wajib niku memang untuk fakir miskin. Jenengan yang kaya raya jangan pernah meminta kurban wajib. Betul gini. Jadi termasuk panitia kok ngerti daging kurban ini daging wajib. Panitia mau mengkatin jaluk, ojo jaluk sing kurban wajib. Lek merasa kaya panitianya. Lek jaluk nggih jaluk kurban sing sunnah. Makanya betul-betul tugas panitia utamanya adalah harus bisa memilah mana hewan kurban wajib, mana hewan kurban sunnah. Ini harus dapat dukungan dari semua lapisan masyarakat supaya jelas nanti. Sebabnya apa? Tugas panitia kurban itu berat. Karena pahalanya besar sekali. Berat. Nih, makanya harus disertai dengan ilmu. Panitia kurban tidak boleh atau haram memberikan hasil kurban wajib kepada orang kaya atau orang yang berkurban beserta keluarganya walaupun sedikit. Termasuknya orang yang berkurban itu tidak boleh dikasih. Kalau kurban wajib. Orang kaya juga jelas tidak boleh. Nah, kurban wajib itu diantara contoh ingatan. Sing wawa itu wonten contoh malih kurban wajib itu adalah kurban untuk orang mati. Misalnya ngeten, kula bapak kula kan sudah ana, ibu kula nggih ana. Akhire kula seniki kurban. Kurban niki tak niati kanggo bapakku karo ibuku. Nggih. Berarti kula niki sing ngetokno kurban ndak boleh makan sedikit pun dari itu. Kenapa? Karena ini sudah dipasrahkan miliknya bapak dan miliknya mak yang sudah mati. Berarti jenengan lagi pengen jaluk ya kudu ijen emak karo pak. Pak karo mak wis mati. Berarti kan ndak iso, berarti ya ojo pangan. Ini termasuk loh. Terus pripun lek pengin ngirimi pahala mae utawa pae sing wis mati. Caranya jangan diniatkan langsung kurban ini untuk bapak karo mak, jangan. Piye? Carane ngeten. Tetap ngone kambing ini adalah kurban saya. Madan, atas nama jenengan, ini adalah kurban saya. Namun pahalanya ingin saya juga kirimkan ke bapak dan ibu. Tetap statusnya nama saya yang kurban, tapi pahalanya saya kirimkan kepada bapak dan ibu. Walaupun kambing disertakan niatnya kuatan betul apa-apa. Karena Rasulullah juga pernah seperti itu. Korban kambing atas nama Rasulullah. Jadi kambing itu kan satu. Atas nama Rasulullah. Tapi dalam segi pahalanya, Rasulullah mengikutkan keluarganya, bahkan umat muslim. Bukan masalah kalau seperti ini. Tapi jenengan langsung atas namakan kurban ini untuk bapak dan untuk emak yang sudah mati, maka kurban ini tidak boleh jenengan ikut makan. Sekeluarga jenengan. Karena sudah harus ini dikasihkan fakir miskin. Harus kasihkan fakir miskin. Panitia kurban tidak boleh atau haram menjual hasil kurban. Ini sunnah ataupun wajib. Atau menjadikannya sebagai upah. Nah, ini. Walaupun berupa kulitnya saja. Hal ini walaupun dengan alasan untuk operasional kurban. Maksudnya ngeten. Semisal kurban kuatah. Kulitnya akhirnya dikumpul no. Wah, kulit ini kadang-kadang kan ya dibuat kadang-kadang. Tapi dibuat kan cuma neman, betul kenging. Tapi ini wis kurban, kudu dikekno. Tapi kadang panitia kulit ini tidak dibagi, sebagian panitia loh, dikumpulno langsung didol. Engko duwike digawe operasional anu kurban iki boten nggih. Walaupun sunnah pokoknya kurban niki ngeten. Kurban itu istilahnya adalah suguhan dari Allah. Jadi kados wakaf ngeten lho.
jenengan wakaf tanah. Lek wis wakaf, niki jenengan ndak kena cawe-cawe wis. Itu aturan Tuhan yang berjalan, ndak kena moro-moro anu wakafnya tak dol, nggak ngene lah jenis wakafno iki dipasrahno pangeran. Ndak kena tak dol wis mboten iki. Nah, ini harus pakai aturan pangeran. Lah, korban juga gitu. Korban ini sama. Ini berarti harus dikorbankan, berarti ini diperuntukkan Tuhan. Nah, kita tidak boleh kemudian menjual. Menjual kan berarti ada kesan masih memiliki, bukan dipasrahkan Tuhan. Betul gini. Nah, terus siasatnya ya apa? Mau nih, ya cara nih. Balik malih cara nih. Daging apa kulit-kulit korban tadi itu, kasihkan ke fakir miskin. Umpamane niku pingin digawe apa didol nggih diomongi. Semisal tak pasrahno teng sinten mun fakir miskin. Teng mriki sinten fakir gitu. Nggih. Pak Anang wis dianggap fakir umpamane Pak Anang fakir gitu. Pak Anang sampean tak kei kulit kurban iki. Ya. Tapi sampean lek kate ngedol kira-kira iko. Sapa jenenge Pak Hendri? Wah, semisal dalan Pak Hendri. Kok lah iso Pak Anang hasile dodol ya kayak panitia lah gitu kresek pokoknya digending. Nggih, sing penting dikekno riyin, dikekno fakir miskin. Karena Pak Anang kon, lah wis lek dadi pilih fakir miskin, kalau sudah menjadi pilih fakir miskin, maka boleh menjualnya. Seperti yang saya terangkan tadi itu. Fakir miskin kan boleh untuk menjual. Jadi kayak Pak Anang selaku, umpamanya Pak Anang dudu panitia loh, umpamanya dudu panitia. Umpamanya lek panitia napa niku lek sing dipasrahi mboten ngene. Misal ada orang yang fakir miskin. Ya tak pasrah iki dolen. Umpama sampean ketika dol-dolen nang kono. Lah tak suwun umpama sampean ikhlas duwike balik nang panitia digawe operasional. Umpamane mati dol terus duwike balik mboten apa-apa. Nggih. Tapi lek umpamane didol marang duwike dari balekno ya aja ngersu kula. Yang iku mang milike fakir miskin. Nggih, aja ngersu. Umpama pertama, ya wis. Sudah didol duwike tiba dhewe. Dari kira panitia, enggak jadi milikku ya wis rezekine dia. Tapi ya mosok setega itu. Oh, niku carane ngoten. Jadi tidak boleh menjual dengan alasan apapun, walaupun alasan operasional, mboten kenging. Bukan hanya kulit mawon nggih, daging, barang. Wah, ini wonten pertanyaan ngeten sebabnya. Wah, ini kalau pembahasan teng pundi jurang langak nggih. Wonten pembahasan ngeten. Umpama oleh karo sapi 3. Sing loro dibelah digawe kurban. Nggih. Sing situk niki napa niku mboten dibagi, didol. Jadi didol marun gawe panitia masjid duwike. Gawe opahe panitia oleh mboten ansal. Mboten ansal. Niki kalau dibiarkan maka iya pertama siji kesuk sing dibagi siji, sing didol loro. Tambah ada karuan nih. Mboten asal, kaidahnya mboten asal. Ya boleh seperti itu. Wonten pertanyaan ngoten. Ya terus wingi wonten pertanyaan malih ngeten. Lek umpama nggih. Yang bantu-bantu sing lek masyarakat biasa oleh sak bungkus. Terus yang bantu-bantu walaupun bukan panitia dikasih 2 bungkus, ansal mboten. Kalau niatannya 2 bungkus itu adalah sebagai upah dari membantunya, tidak boleh. Tapi ini wow, kok idahnya balik. Ini masalah ibadah. Ibadah golek ganjaran, ojo golek upah. Niku balik. Lain jenengan golek upah sudah salah jalur. Bukan di situ letaknya. Jadi mamane orang yang bantu-bantu nggih, kan kata orang bantu bukan panitia bantu kan? Nggih, kadang dia apa? Lek niku ngei lebihnya dalam rangka jenengan sebagai upah kerjanya mboten ansal. Tapi lek mamane wis sebagai sodako atau sebagai hadiah prestasi ini DE, napa niku bantu, mboten salah. Pokoknya niatnya aja kaya upah. Nggih. Maksudnya piye? Lek umpama dari kayak bagian lebih ya sing membantu aja gerundel ngoten. Nggih. Niku cara membantu niku cara dikai bagian lebih iku ya dudu krana opahe tapi krana sedakoe. Niku wae. Iki harus dijaga. Karena kembalikan lagi apa? Korban itu ibadah. Ibadah itu aja golek upah. Golek upah nepan dunya, opahe niku nang akhirat. Salat barang wonten salat dibayar. Poso dibayar mboten wonten niku opahe binjing teng akhirat. Ngoten. Panitia korban tidak boleh atau haram
membagikan kurban bagian fakir miskin, baik kurban wajib ataupun sunnah, keluar daerah kurban, sebagaimana aturan zakat. Ngeten. Jadi umpamanya ngeten, ini kurban wajib, maka kurban wajib ini harus dibagikan di daerahnya masing-masing. Atau kurban sunnah kan ada bagian yang wajibnya fakir miskin. Maka yang bagian fakir miskin ya didum nang fakir miskin daerah itu. Nah sekarang pertanyaannya, daerah itu sebatas mana? Yang dimaksud daerah tersebut itu sebatas mana? Kalau teliti, kalau patusi, kalau teliti, ternyata ada dua pendapat. Satu pendapat mengatakan ya daerahnya itu, desanya itu. Ada yang mengatakan kecamatannya. Desanya itu atau kecamatannya. Dia mengatakan gitu. Ada yang mengatakan pokoknya tidak keluar dari jarak yang diperbolehkan kosor. Berarti kalau ini Surabaya sih gak apa-apa. Umpamanya dibagikan Probolinggo. Ya. Nah, itu masih nggak apa-apa. Kata sebagian ulama. Kalau ini pados ini, keterangan ini, sebatas mana daerah itu ternyata ada perbedaan pendapat. Tapi cara kula ngati-ngati ini, nggih wong fakir miskin teng daerah kita ini kathah ta. Nggih. Contoh sinten fakir miskin iki kathah. Manten anyar ku rata-rata fakir miskin. Takono niku sing manten anyar. Wis di omah durung? Jawabe mesti dereng. Kowe iku omahe apik, omahe wong tuwane. Kowe iku seneng kono apik, omahe mertuane. Kan di rumah dhewe. Penghasilan paling ya piro? Kekayaannya pinten, Pak? Paling duwe sepeda motor tok. Ngono tekono bapake. Lah cara sepeda motornya dihitung, gawe kebutuhan uripe, niku udah cukup. Kuatah jane fakir miskin ku kuatah. Nggih. Ngoten. Saking gaya hidupe wong sakniki niku walaupun miskin tapi ketoke kaya. Nggih, beda karo wong biyen. Wong biyen niku walaupun kaya tapi ketoke miskin. Gaya hidupe wong sakniki nggih, walaupun paling nggih dompete iki sini 50.000, nggih. Niku wis macake sepatuan kadang necis ngoten niku nggih. Paling ngoten. Lah wong biyen kan mboten. Klambine biasa, napa? Ladang itu tuh dindi. Tegal pirang hektar. Klambine biasa, kadang omahe yo biasa. Tapi tegale hektaran. Apa mboten kaya? Kaya raya ini. Ya, orang yang seperti ini walaupun klambine elek, tapi apa itu jenenge tegale kaya raya, apa banyak. Ini termasuk kaya raya. Daripada sing jasan gitu nih semuanya. Jasan wae duwe akeh. Wae duwe akeh. Mboten. Padahal ladang ya ndak duwe, pada motor ya elek misal nggih. Cara didol paling kekayaane 10 juta, apa cukup 10 juta kayak uripe. Umpamane, Pak. Makanya hitungan itu adalah umrul ghalib. Makanya kalau umur 30 dihitung kekayaan kula nggih, cukup ndak sebatas umur biasa 60 berarti. Cukup ndak untuk 30 tahun ke depan. Kekayaan kula hanya 20 juta untuk 30 tahun. Mboten cukup. Nggih. Nah niku standare temeriku di antara ya. Makanya kudu ngertos. Maksud kula monggo lah fakir miskin daerah kita makmurkan. Ngoten. Untuk yang bagian fakir miskin. Lek tepak sing kurban sunah, ya sing kaya raya ya di kei pisan ben weruh rasane ya napa niku indahnya bulan napa Dzulhijjah ini penuh dengan kurban. Terus panitia kurban wajib, ngeten. Panitia kurban wajib membagikan semua bagian kurban yang diperuntukkan orang yang telah meninggal dunia. Niki wong sing kula terangno niku. Wajib dibagikan ke siapa? Ke fakir miskin. Tidak boleh diberikan kepada orang kaya dan orang yang berkorban beserta keluarganya. Pun, mantu kula terangaken wau. Panitia kurban boleh meminta biaya operasional pengelolaan kurban seperti opah penyembelih, beli kantong kresek, sewa kendaraan dan lain-lain kepada orang yang berkorban karena memang sudah tanggung jawabnya. Haram menggunakan uang kas masjid. Jadi niki harus dijadikan teliti. Tadi ansal, misal Pak Anang korban sapi tenggul. Agus kula nitip sapi, nggih. Pak Anang nyuwun sewu. Niki biaya operasionali semisal nggih 500.000 Pak Anang. Umpamane. Ansal ngeten iki njaluk ngeten iki. Sing 100 engke tak gawe jagal Pak Anang. 100 itu nyembelih. Terus sing 100 tak gawe nembas kresek. Semisal. Terus sing 100 gawe biaya pikepe Pak Anang. Nah, sing 100 gawe opahe sing bantu-bantu. Ansal, ini biaya operasional namanya. Boleh yang seperti ini.
Tidak boleh pakai uang kas masjid, karena masjid tidak ada hubungannya sama sekali dengan kurban. Loh, niku kan sing ada tamir masjid, iku hanya orang-orang masjid yang baik hati. Kebetulan panitianya adalah orang-orang yang berkecimpung di masjid. Tapi tentang kemasjidan tidak ada hubungannya dengan itu. Bahkan nun sewu, diterang nonton kitab-kitab, kulo mantun teliti. Kados barang-barang semua tentang masjid ini mboten kenging damel niku. Misal wonten ladi di masjid, kayak nyembelih mboten kenging. Tidak ada hubungan nih kurban kali masjid. Jadi barang masjid ini boleh digunakan kalau ada manfaatnya ke masjid. Kurban kan ada manfaatnya masjid. Betul lah, tidak boleh. Jadi makanya napa umpamane niki wonten karpet di masjid. Niki jenengan silih gawe kepentingan apa tenggirane jenengan pribadi misal gawe acara apa arisan atau acara apa nyilih karpet masjid. Ini mboten kenging acara kawinan ini mboten kenging karena tidak ada kemaslahatan ke masjid. Ngoten. Jadi ingat-ingat boleh untuk minta operasional, jangan sekali-kali pakai uang kas masjid untuk ini. Nih, jadi uang kas masjid ya untuk kepentingan masjid, untuk cat, untuk gawe jeding, nggih. Umpama untuk gawe wedang wong sing nang masjid. Nah niki ana manfaate kan. Jadi wong sing jamaah supaya semangat nang masjid, supaya tambah akeh dikekno wedang. Nah, ini berarti kan uang kas masjid untuk beli sesuatu yang manfaat ke masjid boleh. Lek kurban betul wonten hubungannya. Niki harus disadari. Bahkan wong nggak ada terpal, masjid nggak ada terpal. Ya napa terpalnya disambut damel niki mboten kenging. Mboten kenging. Karena tidak ada hubungannya. Ngoten. Saya rasa masyarakat banyak sekali yang baik lah, yang punya terpal, yang punya apa. Nggih, pokoknya masjid iki pun didamel niku. Ngoten. Pun. Maklumat bagi penerima kurban. Bagi penerima hasil kurban, jika termasuk fakir atau miskin, maka boleh untuk memanfaatkannya secara bebas. Maksudnya boleh menjual. Nggih. Bahkan boleh menjualnya. Pun, terserah jenengan. Jenengan dikai daging kurban, merasa miskin, merasa fakir, maka menjualnya boleh, dimasak boleh, terserah. Bagi orang kaya, maka hanya boleh mengkonsumsinya, mensedekahkannya, menyuguhkannya pada orang lain, tidak boleh menjualnya. Jenengan merasa kaya, kebutuhan jenengan sudah tercukupi semua, tegale wake, walaupun tidak nyekel duit misal jenengan tidak nyekel duit, tapi tegale wake. Cara didol ya cukup gawe uripe. Niku dudu berarti jenengan miskin. Ya sugih saking rupa tanah ngoten mawon. Iku termasuk wong sugih. Ngoten. Kadang ana wong duwe dhuwit, nggih, tapi ndak duwe tegal. Sanipun, kula misal duwe dhuwit 10 juta. Oh, tapi kula ndak duwe tegal blas. Jenengan duwe tegal 1 hektar, tapi ndak nyekel dhuwit blas. Sugihan sinten kira-kira? Sugihan sing duwe tegal 1 hektar. Kalau ndak duwe tegal, misalnya nyekel duit 10 juta, jenengan tegalnya 1 hektar. Tapi ndak nyekel duit, ya sugihan sing duwe tanah. Ngoten perhitungannya. Lah saiki wong kadang-kadang tegale wae tak ndak nyekel duit, melarat. Itu ngoten melarat niku. Hitungannya total kekayaannya. Ngoten melarat niku. Ane harus betul-betul kita hati-hati, kejujuran di dalam hidup dengan arti hadap-hadapan dengan Tuhan. Apa yang kita lakukan itu diawasi betul oleh Tuhan. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, niki mungkin materi mukadimah dalam pengajian ini, selanjutnya bisa dilanjutkan dalam forum tanya jawab. Monggo Pak. Lo tak testing rin lagi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan bisa kita praktekkan dan juga mudah-mudahan kita mendapatkan Sedingin. Nanti bisa disampaikan.
Sini.